Halo semuanya, balik lagi sama gue Wongki di sini. Kali ini gue mau review si Sony Xperia 5 Mark III. Ini dia HP-nya teman-teman. Ini gue jadiin sebagai secondary driver gue ya. Udah sekitar semingguan sebenarnya, karena ini HP-nya nyampe itu pas lagi promo di pertengahan Desember tahun lalu. Oke, ini dia HP-nya teman-teman. Dia pakai chipset Snapdragon 888. Dia di sini juga Sony itu apa ya? Kayaknya nggak ada OS ya. Jadi dia ya udah gitu stok Android sama kayak Pixel. BTW di sini gue dapat versi SoftBank teman-teman. Nah itu tuh about phone-nya SoftBank. Jadi untuk Android-nya dia mentok di Android 12 teman-teman ya. Itu dia mentok di Android 12. Mungkin kalau kalian ngerti oprek jadi bisa dapat ke Android 13 atau 14 teman-teman ya. Dan untuk unit yang gue dapat ini dia varian RAM 8128. Dia bisa pakai kartu dan nanti kita akan tes ya untuk layar, speaker, tes gaming sama hasil kameranya nanti bakal gue kasih unjuk di belakang. BTW dia layarnya di sini udah pakai layar OLED teman-teman ya. Dia udah 120 Hz dan dia juga udah support SDR10. Nah, gitu teman-teman. Oke, sebelum kita tes HP-nya, gue mau kasih unjuk ke kalian hasil Antutu benchmark-nya. Ini karena HP-nya cepet panas, jadi hasil Antutunya kurang optimal ya. Dia cuma dapat skor di 720 ribuan teman-teman. Bahkan waktu awal gua tes itu HP-nya masih cukup panas, dia cuma dapat skor di 640 ribu. Dan ketika HP-nya udah mulai optimal baru bisa dapat skor di 700 ribuan. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita langsung tes layar, speaker, tes gaming, dan hasil kameranya bakal gua kasih unjuk di belakang. Check it out. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes kualitas layar dari si Sony Xperia 5 Mark III. BTW sebelum itu, kalau kalian mau ngelihat layarnya itu lebih gurih teman-teman ya, kita bisa buka setting, buka display. Nah nanti di sini teman-teman ya, jadi kalau kalian mau ngelihat gambar atau video lebih bagus itu kan bisa nyalain si creator mode. Tapi kalau gue pribadi sih gue lebih suka standar mode aja. Terus jadi nanti di sini nih, nah video image enhancement-nya kalau dinyalain jadi kayak gitu teman-teman. Nah ini sebelum dan ini sesudah, jadi warnanya tuh lebih hidup gitu ya, jadi lebih bagus. Oke, kita langsung nonton video 4K aja. Oke, ini dia teman-teman ya untuk kualitas layar dari si Sony Xperia 5 Mark III. BTW dia pakai layar OLED, udah support HDR 120 Hz, dan dia di sini luas layarnya 6,1 inch ya, Full HD Plus. Bisa dilihat warnanya gurih banget teman-teman ya. Layar Sony tuh nggak ada lawan sih. Sumpah ini bagus banget teman-teman. Nggak pernah ngecewain kalau nonton multimedia di HP Sony tuh teman-teman. Oke, buat kualitas layarnya mantap. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes kualitas speaker dari si Sony Xperia 5 Mark III. BTW dia udah dual stereo speaker ya, jadi di atas ini sama di bawah. Jadi dia speakernya tuh madep ke depan ya. Langsung aja. Oh iya teman-teman, BTW dia di sini ada fitur dynamic vibration ya. Jadi kalau dengerin lagu gitu tuh ada getar-getarnya biar lebih berasa tuh. Nih gitarnya bukan gitar kaleng-kaleng ya, gitarnya enak. Cuman gue sih nggak kurang suka ya, jadi gue matiin aja. Oke, gimana untuk kualitasnya? Dual stereo speakernya cukup kenceng, nggak kenceng banget tapi cukup kenceng aja. Suaranya jernih dan powernya di sini justru di sini lebih keras di atas ya, dibanding di bawah kayak 60-40. Cuman overall dengan kualitas speaker kayak gini di harga 2,6 juta, Sony Xperia 5 Mark III gue dapet poin 7,5 dari 10 ya, karena dia kurang kenceng, tapi overall bagus lah. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes main PUBG di Sony Xperia 5 Mark III Snapdragon 888. Kita langsung buka aja. Untuk settingannya
Dia kebuka di smooth extreme, maksimal, ultra, SDR ultra. Tapi di sini karena HDR-nya udah ekstrim, mau gua langsung pentokin ke HDR extreme. BTW jangan lupa kita nyalain ini fokus settingnya biar lebih mantap. BTW sekarang jam 11.28, baterai gua di 81%. Oke, kita langsung main aja. Oke teman-teman, ini game gue udah beres. Tadi kita awal main itu jam 11.28, baterai kita di 81%. Sekarang udah jam 12, berarti udah sekitar 30 menitan ya. Dan sekarang baterai gue di 69% teman-teman. Berarti dia untuk satu game main PUBG 30 menitan bisa berkurang sekitar 12% teman-teman ya. Mungkin karena Snapdragon 888, kalian tahu juga nih chipset panas, jadi tadi sempat ada beberapa kali frame drop, cuman habis itu udah normal lagi. Overall buat gaming PUBG di HDR Extreme ya, mungkin kalian kalau mau lebih lancar bisa di Smooth Extreme, cuman overall buat HDR Extreme masih mantap. Oke teman-teman, kalau ini adalah hasil perekaman kamera belakang Sony Xperia 5 Mark III di resolusi Full HD 60 fps. BTW kalau yang di 60 fps ini ada tombol fitur HDR gitu dan dia nggak bisa digunain ya. Kalau mau pakai harus di yang fps nya 30. Mana hasilnya gimana? Ini kondisi habis gerimis ya, jadi langitnya mendung. Stabilisasikan boleh komen di bawah untuk fokusnya. Loh. Dia fokusnya ke belakang ya. Sip. Oke guys, kalau ini adalah hasil perekaman kamera depan Sony Xperia 5 Mark III di resolusi maksimal. Dia cuma bisa Full HD 30 fps ya. Ini gue ngerekam jam 12-an. Hasilnya kalian boleh komen di bawah, tapi menurut gue sih ini masih cukup oke lah ya. Resolusi 8 megapikselnya ya, bukan yang terbaik tapi masih oke lah. Sip.
Oke teman-teman, gimana untuk Sony Xperia 5 Mark III? Apakah di awal 2025 ini recommended dengan harga 2,6 juta, teman-teman? Kalian dapat HP dengan layar yang bagus, yaitu layar OLED 6,1 inch 120Hz, udah HDR10 juga. BTW desainnya sendiri balik ke selera. Kalau gue pribadi suka ya desain-desain Sony kayak gini, bagus, elegan gitu, ramping, slim. Terus juga untuk performanya Snapdragon 888 gak usah diraguin lagi ya, buat scroll-scroll masih enak. Cuman mungkin kalau buat gaming cepet panas, cuman overall si HP ini bisa ngendaliin panasnya ya cukup baik lah, walaupun tetap pas dimainin paksa gitu tetap panas di tangan. Terus juga untuk kameranya balik ke selera. Kalau gue pribadi gue tetap suka hasil kamera Sony ya, khasnya bagus. Terus juga dia bisa ada 2 aplikasi kamera. Jadi kalian kalau mau ngerekam video ala sinematik, kalian bisa pakai aplikasi si Cinema Pro ini ya teman-teman. Tapi kalau mau yang basic aja, kalian bisa pakai aplikasi kamera yang biasa. Dan untuk hasilnya sendiri, jujur gue suka karena Sony itu hasilnya khas ya. Walaupun mungkin kalau untuk low light belum sebagus kamera lain, tapi di sini udah cukup bagus. Mungkin karena gue kurang bisa setting-setting si ininya nih. Tapi kalau kalian bisa ngatur-ngaturnya sih, atau kalian ngerti fotografi, mungkin akan jauh lebih bagus hasilnya ya. Cuman overall untuk kamera, untuk performa, dan baterainya sendiri ini masih enak banget di awal tahun 2025 ini. Dan unit yang gue dapet ini versi Sobeng teman-teman, jadi dia mentok di Android 12. Dan untuk sinyalnya, ini masih dapat ya walaupun satu, tapi ini sinyalnya cukup kencang karena sering gue pakai buat tethering juga. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk review Sony Xperia 5 Mark III ini dari gua. Like kalau kalian suka video ini, di skip aja kalau nggak suka. Sampai bertemu di video review HP berikutnya. Bye-bye!